Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya untuk kelancaran acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Agus Handoyo. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, Sang Maha Penguasa alam semesta, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati kami hadapkan diri ini kepadamu. Kami tundukkan hati kami kepadamu. Kami pasrahkan jiwa dan raga kami kepadamu. Hari ini Rabu 24 Februari 2021, kami hadir dan berkumpul untuk memperingati Hari Peduli Sampah Nasional Kota Tegal. Seraya kami tengadahkan kedua tangan kami dan berdoa memohon kehadirat-Mu ya Allah. Semoga acara ini Engkau berkahi dan Engkau ridhoi. Jadikanlah pertemuan ini sebagai momentum yang tepat bagi kami untuk meningkatkan tekad, menyatukan langkah dalam membangun kepedulian untuk memelihara dan melestarikan lingkungan hidup yang bersih, serta sebagai pemacu semangat pengabdian dan semangat untuk bangkit lewat tugas dan tanggung jawab. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Engkau adalah Tuhan kami. Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadikanlah kegiatan pada pagi hari ini sebagai bentuk nyata ibadah kami kepadamu. Ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadin wa syahadatan bil ilmi wa barakatan bil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya laporan penyelenggara yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal. Yang kami hormati Bapak Insinyur Resti Drijo Prihanto MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Tegal, Bapak Haji Dedion Supriyono SEMM. Yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Tegal, Bapak Haji Muhammad Jumadi STMM. Yang saya hormati Direktur PT Kemasan Cipta Sempurna, Bapak Wahyudi Sulistia. Yang saya hormati Presiden Direktur PT Tensio, Bapak Hanggara Sukandar beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua Inaplas Bapak Suhar Wiyaso beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua Adupi Ibu Christine. Yang saya hormati Ketua IPI Bapak Proskel Lenggong.
Yang terhormat Direktur Responsibility Care Indonesia, Bapak Edi Rifai. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Kota Tegal. Yang saya hormati para staf ahli wali kota, asisten sekretaris daerah, dan kepala OPD, camat, lurah di lingkungan pemerintah Kota Tegal, serta tamu undangan dan media massa yang hadir secara online pada pagi hari ini. Bersama ini kami sampaikan laporan pelaksanaan Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2021 sebagai berikut. A. Dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. 3. Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tahun Nomor SE-1-MLHK/PSB-PLB-02/2/2001 tentang Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2021. 4. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 15 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal tahun 2021. B. Maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah 1. Memperkuat komitmen dan peran aktif pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan sampah dengan menjadikan sampah sebagai bahan baku ekonomi. 2. Memperkuat partisipasi publik dalam upaya menjadikan sampah sebagai bahan baku ekonomi melalui gerakan memilah sampah. Dan 3. Memperkuat komitmen dan peran aktif produsen dan pelaku usaha lainnya dalam implementasi bisnis hijau atau green business dengan menyajikan sampah sebagai bahan baku ekonomi. C. Tema Hari Peduli Nasional. Tema Hari Peduli Sampah Nasional pada tahun 2021 adalah sampah bahan baku ekonomi di masa pandemi. D. Ruang lingkup. Kegiatan dilakukan melalui upaya-upaya pengelolaan sampah yang dapat memberikan kontribusi nyata dalam pertumbuhan ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dunia usaha, dan elemen masyarakat dengan membangun partisipasi masyarakat melalui pilah sampah dari rumah, keterlibatan peran industri dalam menjadikan sampah sebagai bahan baku industri daur ulang, serta kampanye sampah sebagai bahan baku ekonomi. E. Maksud, waktu, dan tempat. Hari Rabu tanggal 24 Februari 2021, waktu pukul 9.30 sampai selesai. Tempat Bumi Perkemahan Mintaragen dan TPS 3R Mintaragen Kota Tegal. F. Peserta. Tamu undangan terdiri dari 50 orang yang berasal dari OPD di lingkungan pemerintah Kota Tegal dan stakeholder yang konsen terhadap daur ulang sampah. G. Anggaran. Kegiatan Hari Peduli Sampah Nasional ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun anggaran 2021. H. Penutup. Demikian laporan panitia pelaksana kegiatan Hari Peduli Sampah Nasional 2021 pada tahun 2021. Selanjutnya, kami mohon Bapak Wali Kota Tegal dalam hal ini Bapak Sekda untuk memberikan sambutan sekaligus memimpin tata kelola sampah Kota Tegal TPS 3R di Mintaragen. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita saksikan bersama video peluncuran tata kelola sampah Kota Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resti Trio Prihanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal, yang pada saat ini diberi tugas Bapak Wali Kota untuk melakukan kegiatan-kegiatan penanganan lingkungan hidup. Salah satunya adalah penanganan sampah.
volume sampah Kota Tegal tiap harinya sekitar kurang lebih 250 ton, di mana semakin hari semakin bertambah, dan kita melakukan manajemen persampahan dengan melakukan pengolahan sampah yang ada di Kota Tegal ini sekitar 10% yang baru bisa kita olah menjadi sampah yang mempunyai nilai ekonomi. Program Yuk Yuk Daur Ulang Sampah ini merupakan program yang sangat bagus sekali. Kita sangat berterima kasih dengan stakeholder bahwa penanganan sampah, pengolahan sampah ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri, namun perlu sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah Kota Tegal dengan pihak swasta dan masyarakat. Untuk itu dari program ini kita menggandeng pihak swasta dari PT Kemasan Group, kemudian dari PT Tensio, kemudian dari Adupi, dan dari Inapa, serta stakeholder yang lainnya yang mendukung program Yuk Yuk Daur Ulang Sampah di Kota Tegal ini. Bertepatan dengan Hari Peduli Sampah Nasional, kita akan launching pengolahan sampah ini secara terpadu dengan adanya mesin predator sampah, mesin pemadat styrofoam, dan juga instrumen-instrumen pengolahan sampah lain yang ada di Kota Tegal demi tercapainya circular economy. Perkenalkan, saya Suparyo, oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal. Kami ditunjuk sebagai koordinator Pusat Pengolahan Sampah TPS 3R Kelurahan Mintaragen. Sampah yang masuk dari masyarakat yang telah terkumpul di TPS 3R kemudian dipilah, mana barangkali ada logam atau kaca kemudian dipinggirkan, kemudian semua sampah dimasukkan dalam conveyor, naik, dipres, digiling yang namanya slider, kemudian naik, kemudian dipres mesin pengepres untuk mengurangi kadar air. Setelah kadar air terkurangi, masuk dalam mesin open yang dipanaskan 200 sampai 230 derajat Celcius. Kemudian setelah di open, masuklah nanti pada mesin pencetak briket, keluar produk briket yang saat ini dipakai sebagai pengganti bahan bakar batu bara. Di Kota Tegal ada banyak sekali inovasi pengolahan sampah, dan diantaranya adalah proses daur ulang styrofoam. Jadi limbah-limbah styrofoam seperti yang ada di samping saya ini nanti akan dipadatkan, diproses dengan menggunakan mesin kompaktor. Nanti styrofoam tersebut akan menjadi bahan baku yang nanti akan diolah kembali menjadi styrofoam lagi. Jadi pengolahan sampah ini harus sekarang ini kita lakukan bersama-sama, bahwa sampah yang terdiri dari organik dan anorganik ini semuanya ternyata mempunyai nilai ekonomi. Seperti limbah plastik yang selama ini banyak disampaikan bahwa limbah plastik ini bisa mencemarkan lingkungan, ternyata sampah plastik ini bisa kita olah dan kita manfaatkan, yang nantinya juga akan menjadi nilai ekonomi yang tinggi. Ya, demikian tadi sekilas video peluncuran tata kelola sampah Kota Tegal. Dan selanjutnya sambutan Presiden Direktur PT Trinseo Material Indonesia yang kami hormati Bapak Hanggara Sukandar, disilakan. Kepada yang saya hormati Wali Kota Kota Tegal, Bapak Dedi Yon Supriyono, SEMM,
Yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Kota Tegal, Bapak Muhammad Jumadi, STMM. Pada yang saya hormati Sekretaris Daerah Kota Tegal, Bapak Johardi. Pada yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal, Bapak Resti Drijo Prihantono. Pada yang saya hormati Bapak Wahyudi Sulistia, Direktur Kemasan Group. Kepada yang saya hormati OPD Kota Tegal. Kepada yang saya hormati Ketua Umum Inaplas Bapak Suhad Miarso. Pada yang saya hormati Sekjen Inaplas Bapak Fajar Budiono. Kepada yang saya hormati Ketua Umum Chairman Responsible Care Indonesia Bapak Edi Rifai. Yang saya hormati Bapak Muhammad Setiabudi Zuber. Yang saya hormati Ketua Umum ADUPI Ibu Christine Halim. Yang saya hormati Ketua Umum IPI Bapak Preskoli Lengkong. Para hadirin semua dan rekan-rekan media yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, ya, sehingga pada hari ini kita bisa menghadiri acara yang istimewa, ya, di Kota Tegal ini untuk memperingati Hari Sampah Nasional dan juga peluncuran tata kelola sampah di Kota Tegal. Ya, senang sekali rasanya kami dari Trinsio bisa ikut berpartisipasi dalam program Waste Management Center di Kota Tegal. Ya, Trinsio adalah perusahaan global penyedia solusi material dan kami juga produsen plastik, latex sintetik dan juga karet sintetik. Ya, kami di Indonesia beroperasi di Merak. Ya, kami mempunyai pabrik di sana, pabrik polistiren atau mungkin yang lebih dikenalnya sebagai salah satu bahan baku pembuat styrofoam atau PS foam. Ya, dan satu lagi kami juga mempunyai pabrik latex sintetik yang berlokasi di Merak, Provinsi Banten. Ya, Trinsio meluncurkan program Yuk Ayo Daur Ulang, ya, berkolaborasi dengan Kemasan Group, ya, pada 2019 dengan tujuan awal untuk mengadvokasi penggunaan dan daur ulang styrofoam. Styrofoam merupakan bahan kemasan makanan yang dapat didaur ulang tanpa batas, aman dan berkelanjutan. Ya, melalui kerjasama dengan para stakeholder, produsen, ya, restoran, konsumen, pengumpul sampah, asosiasi daur ulang, serta beberapa pemangku kepentingan termasuk berbagai komunitas pendukung seperti yang tadi saya telah sebutkan. Kita pada akhirnya bertujuan untuk bisa mengurangi sampah plastik. Saat ini program Yuk Ayo Daur Ulang mencakup dua inisiatif utama. Yang pertama adalah untuk program kemasan PS yang berkelanjutan. Yang kedua adalah program pengelolaan limbah polistiren. Dengan berjalannya waktu, kita mengekspansi program ini tidak hanya polistiren, tapi sampah-sampah plastik lainnya, ya, jenis-jenis plastik itu berbagai macam kita cover juga, ya, sehingga saat ini program Yuk Ayo Daur Ulang sudah mengcover semua sampah termasuk plastik-plastik lainnya. Ya, pada sesi webinar terakhir kita mengadakan diskusi dengan topik apakah zero landfill dapat dicapai di Indonesia dengan melarang plastik sekali pakai. Saat itu Bapak Muhammad Jumadi sebagai salah satu pembicara, ya, kita simpulkan bahwa pelarangan plastik sekali pakai itu tidak bisa memberikan resolusi untuk masalah sampah saat ini, melainkan kita harus fokus kepada bagaimana pengolahan sampah itu sendiri, memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana cara mengelola sampah dengan baik dan benar, sehingga pemanfaatan sampah ini bisa kembali menjadi sumber ekonomi. Ya, seperti yang tadi dijelaskan di video Pak Resti, bahwa ternyata banyak menilai ekonominya untuk sampah. Pada awal tahun ini, dengan penuh rasa hormat, kami menyambut pemerintah Kota Tegal atas keterlibatan dalam program Yuk Ayo Daur Ulang. Dan saya juga merasa terhormat dan bersyukur bisa mensupport program ini sebagai Direktur Konsultan untuk keberlanjutan Pusat Pengelolaan Sampah Kota Tegal. Kolaborasi ini merupakan contoh yang sempurna
ya, dan menggambarkan bahwa jika kita mau bekerja sama ya antara pemerintah, produsen, konsumen, masyarakat, asosiasi-asosiasi pendukung, bahwa kita bisa akhirnya menciptakan loop sirkular ekonomi, ya, ekonomi sirkular di Indonesia dan sekitarnya. Ya, seperti tadi saya sebutkan bahwa beberapa asosiasi pendukung seperti Inaplas, ya, Responsible Care Indonesia, ADUPI, dan IPI sangat sekali mendukung program seperti ini. Ya, dan yang saya ketahui juga Inaplas sudah sebelumnya berkolaborasi dengan pemerintah Kota Tegal dalam melakukan pengaspalan plastik jalan ya di depan kantor wali kota. Hal-hal seperti ini yang terus kita ikuti. Ya, Trinsio sebagai salah satu member dari Inaplas, dari Responsible Care Indonesia, ADUPI akan terus mensupport program-program seperti ini. Ya, akhir kata saya ucapkan kembali terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan untuk mensupport program ini pada Kota Tegal. Harapannya Kota Tegal ini bisa menjadi contoh role model untuk kota-kota lainnya, ya, sehingga program-program seperti ini bisa terus berkembang di Indonesia dan kita bisa akhirnya memberikan resolusi terbaik untuk sampah, khususnya sampah plastik, bukan hanya melakukan pelarangan, tapi memberikan solusi yang resolutif untuk masyarakat, sirkular ekonomi berjalan. Terima kasih sekali lagi pada semua pihak yang mendukung program ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Direktur PT Kemasan Group yang akan dilaksanakan secara online. Yang kami hormati Bapak Hanggara, Bapak Wahyudi Sulistya, disilakan. Nanti aku lagi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya, salam sehat. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Tegal, Bapak Muhammad Jumadi. Yang saya hormati Bapak Sekda Kota Tegal dan jajaran Forkomindo Kota Tegal. Yang saya hormati Presiden Direktur PT Trinsio Bapak Hanggara, yang saya hormati Ketua ADUPI Ibu Christina Lim, yang saya hormati Ketua Inaplas Pak Suhad dan Pak Edi, dan saya hormati para hadirin semuanya. Pagi ini PT Kemasan ikut memperingati Hari Peduli Sampah Nasional dan peluncuran tata kelola Kota Tegal, di mana PT Kemasan menghibahkan mesin predator sampah ke Kota Tegal dengan tujuan untuk mengurangi timbunan sampah yang ada di Kota Tegal. Tapi semua akan dijadikan menjadi sirkular ekonomi. Jadi semua sampah menjadi punya nilai ekonomis. Beberapa contoh yang sudah dilakukan Kota Tegal, salah satunya adalah mendaur ulang sampah styrofoam lewat program Yuk Ayo Daur Ulang, yang dulunya sampah styrofoam tidak dianggap dan hampir tidak laku, katanya tidak bisa didaur ulang, ternyata bisa didaur ulang. Dan sampah-sampah yang punya nilai ekonomis lainnya semuanya bisa didaur ulang. Mungkin nanti bisa dijelaskan sama Ketua ADUPI Ibu Christina Lim bagaimana sampah plastik itu punya nilai ekonomi yang bisa didaur ulang dan menjadi sumber pendapatan.
Untuk masalah sampah yang tidak bisa didaur ulang, sekarang sudah ada solusinya adalah mesin predator, di mana mesin predator ini akan memproses sampah menjadi briket yang akan digunakan untuk energi, dan ini sudah dilakukan oleh PT Kemasan sendiri untuk mengganti atau mensubstitusi batu bara. Jadi kita menggunakan boiler yang menggunakan batu bara bisa disubstitusi dengan briket sampah. Sampah-sampah yang masuk ke mesin predator itu adalah sampah-sampah yang sudah nggak punya nilai ekonomis, dalam artian sudah tidak layak, bahkan tidak bisa didaur ulang, bersifat residu. Itu yang akan kita jadikan waste to energy. Jadi nanti sampah itu tidak sampai terbuang di TPA. Mungkin sedikit saya kasih gambaran, ada beberapa negara, contohnya negara tetangga kita, Jepang, itu sudah melakukan waste to energy kurang lebih 90% sampahnya menjadi waste to energy. 10% didaur ulang dan menjadi composting. Negara terdekat kita adalah Singapura, 50% sampahnya menjadi waste to energy, 50% didaur ulang dan composting. Jadi semua zero to landfill. Sedangkan di Indonesia sampai hari ini 90% sampah itu to landfill, ke TPA semua. Baru 10%, 9, berapa persen itu didaur ulang dan composting. 0,0 sekian persen baru melakukan waste to energy. Jadi inilah tantangan yang terberat buat daerah-daerah di Indonesia, sehingga PT Kemasan memberi satu alat hibah sebagai percontohan supaya sampah-sampah ini menjadi punya nilai ekonomis, baik yang nggak bisa didaur ulang walaupun yang bisa didaur ulang. Mungkin itu saja Bapak Ibu sambutan saya, tidak terlalu banyak. Saya berharap dengan adanya percontohan predator sampah yang ada di Kota Tegal ini, berharap Indonesia bisa melakukan hal yang sama seperti negara Jepang dan Singapura. Sekian saja sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan Wali Kota Tegal yang akan disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Tegal. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Johardi MM, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan sambutan Wali Kota seutuhnya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, permohonan maaf Bapak Wali Kota Tegal tidak bisa hadir secara pribadi karena ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga beliau menugaskan kepada saya untuk bisa mewakili dan sekaligus membacakan sambutan Wali Kota. Yang kedua, tidak mengurangi rasa hormat, sambutan saya bacakan, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Dan yang berikutnya, salam dari Bapak Wali Kota untuk semua yang hadir di acara ini. Sambutan Wali Kota Tegal pada acara peringatan Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2021 yang dilaksanakan pada hari ini, Rabu 24 Februari 2021, bertempat di Bumi Perkemahan Pantai Alam Indah Kota Tegal,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Tegal, yang saya hormati semua OPD se-Kota Tegal, yang saya hormati Direktur PT Kemasan Cipta Tama Sempurna Bapak Wahyudi Sulistyo, yang saya hormati Presiden Direktur PT Trinseo Bapak Hanggara Sukandar beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua Inaplas Bapak Suhat Wiarso beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia ADUPI Ibu Christine, yang saya hormati Ketua Ikatan Pemulung Indonesia IPI Bapak Prispoli Lengkong, yang saya hormati Direktur Responsibility Care Indonesia Bapak Hedi Rifai, dan serta segenap tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia, rahmat, taufik dan hidayahnya hari ini kita dapat mengikuti rangkaian acara peringatan Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Hari Peduli Sampah Nasional atau HPSN yang diperingati setiap tanggal 21 Februari bertujuan untuk mengingatkan bangsa Indonesia bahwa persoalan sampah harus menjadi perhatian utama yang melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam pengelolaannya, mengingat persoalan sampah merupakan persoalan serius dan multidimensi, sehingga diperlukan resonansi kepedulian persoalan sampah secara terus-menerus. Tema yang diangkat pada peringatan Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2021 ini adalah sampah bahan baku ekonomi di masa pandemi. Hal ini bertujuan untuk memperkuat komitmen dan peran aktif pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan sampah dengan menjadikan sampah sebagai energi bahan baku ekonomi. Data timbulan sampah harian di Kota Tegal saat ini sudah mencapai angka 700 meter kubik dan menjadi tanggung jawab kita semua untuk pengelolaannya. Secara produktif pengelolaannya sampah dengan konsep lama, yaitu dikumpulkan, kemudian diangkut dan berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA. Harus kita tinggalkan karena cara ini tidak dapat menyelesaikan masalah sampah. Syukur alhamdulillah di awal tahun 2021 ini Kota Tegal telah membuat perubahan tatanan pengelolaan sampah yang pada mulanya hanya dijadikan kompos, bahan daur ulang maupun berakhir di TPA. Kini telah menggunakan mesin predator yang mampu mengolah hampir semua jenis sampah yang menghasilkan briket sampah. Mesin predator tersebut adalah bantuan CSR dari PT Kemasan Cipta Tama Sempurna yang secara resmi akan kami launching pada event peringatan Hari Peduli Sampah Nasional ini, dan Kota Tegal merupakan yang pertama di Indonesia. Tepuk tangan semuanya. Yang berubah sampah menjadi briket melalui mesin predator. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, mari kita jadikan momentum peringatan Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2021 ini merupakan untuk mengingatkan kepedulian kita akan pengelolaan sampah, khususnya sebagai bahan baku ekonomi. Atas nama pemerintah Kota Tegal, kami menyampaikan apresiasi yang tinggi dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu terlaksananya acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kekuatan dan ridho kepada kita semuanya, sehingga apa yang kita lakukan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat banyak. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi saya launching operasionalisasi mesin predator sampah Kota Tegal, sekaligus saya lepas pengiriman
perdana briket sampah yang dihasilkan oleh mesin predator kepada konsumen. Semoga hari ini menjadi awal yang baik bagi masa depan pengelolaan sampah di Kota Tegal. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kepedulian Bapak Ibu Saudara. Mari bersama-sama kita lestarikan lingkungan kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegal 24 Februari 2021, Wali Kota Tegal, Haji Dedi Yon Supriyono, SEMM. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, dengan demikian acara peringatan Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2021 dan peluncuran tata kelola sampah Kota Tegal telah selesai dilaksanakan. Dan selanjutnya Wakil Wali Kota Tegal dan Sekretaris Daerah Kota Tegal dipersilakan menuju ke tempat pembuangan sampah TPS 3R Mintaragen Kota Tegal. Namun sebelumnya kami persilakan untuk dapat foto bersama. Foto bersama Wakil Wali Kota Tegal, Sekretaris Daerah Kota Tegal, Presiden Direktur PT Trinseo Material Indonesia, Direktur PT Kemasan Group, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal. Foto bersama selesai, selanjutnya Wakil Wali Kota Tegal, Sekretaris Daerah Kota Tegal disilakan menuju ke tempat pembuangan sampah TPS 3R Mintaragen Kota Tegal. Dan untuk para tamu undangan dapat mengikuti kegiatan tersebut. Atas perhatian Bapak Ibu disampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.